Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 12 September 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Lukas 13, ayatnya yang ke-15, yang demikian, sabda firman-Nya. Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Shalom, Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Namun, manusia juga tetap memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kesempurnaan yang dimaksud bukan dalam arti pribadi manusia, tetapi seluruh umat yang saling melengkapi. Namun, upaya saling melengkapi ini tidak selalu berjalan dengan mulus, karena kekurangan yang ada pada diri pribadi manusia itu, yang terkadang menjadi sumber masalah yang memecah belah umat manusia. Kekurangan dan kelebihan jika tidak dimaknai dengan benar dapat menimbulkan masalah, karena manusia bisa saja saling merendahkan, saling menyombongkan diri, yang menghilangkan kepedulian terhadap sesama manusia lain yang membutuhkan. Ironisnya, kadang kekurangan orang lain seringkali menjadi bahan perbincangan, bahkan penilaian terhadap sesama. Yesus yang melakukan kebaikan juga tidak lepas dari penilaian buruk dari sesamanya. Bahkan hal baik sekalipun yang dilakukan oleh Yesus tetap dinilai negatif oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dalam Lukas 13 ayat 10 dan sampai dengan ayat 17 ini dikisahkan Yesus yang telah melakukan perbuatan baik dengan menyembuhkan seseorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki oleh roh jahat pada hari Sabat. Namun perbuatan itu tetap dianggap salah oleh kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat dan orang yang menentang Yesus tidak mampu melihat perbuatan baik yang dilakukan Yesus, di mana dampaknya sangat luar biasa bagi perempuan yang telah disembuhkan itu. Perbuatan baik yang dilakukan Yesus hanya dipandang sebagai pekerjaan oleh kepala rumah ibadat, bukan sebagai aksi yang membebaskan sesamanya dari penderitaan. Lalu Yesus menjawab dengan ungkapan bahwa orang banyak itu juga melepaskan lembu dan keledainya pada hari Sabat untuk mendapatkan minuman. Ini sama dengan yang dilakukan Yesus yang memberi kehidupan kepada sesama. Jemaat yang terkasih, di tengah tantangan hidup yang dialami semua orang di masa-masa sekarang ini, bukan saatnya untuk saling menghujat, menghakimi, dan menggunakan kekurangan orang lain untuk merendahkan sesamanya. Marilah kita belajar memberikan apresiasi atas kelebihan atau perbuatan baik yang telah dilakukan oleh sesama kita. Biarlah kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menghargai dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh amat baik, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, acap kali kami menjadi enggan untuk berbuat baik, di mana kadangkala kebaikan kami diterima sebelah mata oleh orang lain yang kami kasihi.
Biarlah hal ini tidak semakin menciutkan iman kami untuk mengasihi, untuk tetap berbuat baik. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Biarlah kami boleh mementingkan kepentingan orang lain dan mampu menghargai kebaikan mereka yang telah hadir di tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk juga tetap terus mengasihi dan juga melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang tidak menyukai kami. Bukan hal yang mudah ya Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau, kami dimampukan untuk menjadi alat-Mu dalam menebarkan kasih dan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin.